Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Arianto dengan NIM F1C220017 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Di video ini nantinya saya akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan religius bagaimana Islam berkembang di daerah tersebut untuk memenuhi tugas dari mata kuliah agama Islam. Tempat-tempat yang akan saya kunjungi nantinya yang pertama ada Menara Gentala Arasi, kemudian Masjid Al-Falah, Rumah Batu Ala Kemang, dan yang terakhir Masjid Al-Insaniyah. Saya berharap semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Berikut merupakan perjalanan saya menuju tempat-tempat religius yang ada di Jambi. Menurut sejarah, adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk menyebarkan agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus sekitar abad ke-13 Masehi. Ahmad Ilyas beserta rombongannya terdampar ketika berlayar di sebuah pulau, yakni yang kita kenal sebagai Pulau Berhalo. Ketika terdampar di pulau tersebut, Ahmad Ilyas menghancurkan patung-patung berhala sehingga beliau dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhalo. Salah satu daerah penyebaran Islam di Jambi yakni daerah Jambi Seberang atau sekarang yang kita kenal Seberang Kota Jambi di tepian Sungai Batanghari. Daerah Jambi Seberang ini dipengaruhi oleh para pedagang-pedagang Islam yang berlayar di sepanjang Sungai Batanghari pada masanya. Ditemukannya beberapa peninggalan dari pedagang Arab, Persia, dan Turki menjadi bukti bagaimana penyebaran Islam tersebut telah terjadi. Islam telah mempengaruhi budaya masyarakat Melayu seperti terdapat sebuah seloko adat bersendi sarak bersendi kitabullah. Seloko tersebut mencerminkan bahwa telah terjadi akulturasi budaya Islam di masyarakat Melayu Jambi. Tempat yang saya tuju kali ini adalah Menara Gentala Arasi. Menara Gentala Arasi merupakan ikon yang membanggakan di daerah Jambi. Bagaimana tidak, menara ini berdiri kokoh di samping Sungai Batanghari. Selain itu, Sungai Batanghari menjadi saksi bagaimana Islam pernah berkembang melalui para pedagang yang melintasi Sungai Batanghari. Menara Gentala Arasi merupakan suatu ikon yang ada di seberang kota Jambi. Selain menjadi menara Gentala Arasi ini juga sebagai museum tempat penyimpanan benda-benda penyebaran agama Islam di Jambi. Menara Gentala Arasi merupakan menara yang memiliki 4 buah sisi, di mana masing-masing sisi terdapat sebuah jam yang berada di atas menara. Selain itu, terdapat lambang lafaz Allah dan Nabi Muhammad SAW yang menjadi simbol perkembangan kebudayaan Islam di sana. Selain menjadi tempat wisata karena dihubungkan jembatan yang berada di atas Sungai Batanghari, Menara Gentala Arasi juga menjadi museum bagi benda-benda peninggalan perkembangan Islam. Setelah saya dari Menara Gentala Arasi, saya melanjutkan ke Masjid Al-Falah atau yang dikenal dengan Masjid Seribu Tiang. Masjid Al-Falah ini merupakan masjid yang unik jika dibandingkan dengan masjid pada umumnya, karena hanya ditopang oleh tiang-tiang penyangga dan tanpa adanya dinding seperti masjid pada umum. Kali ini saya sedang berada di Masjid Al-Falah, yakni Masjid Seribu Tiang, atau yang dikenal dengan Masjid Seribu Tiang merupakan masjid yang terbesar yang ada di Jambi.
Masjid ini dibangun pada tahun 1971 hingga 1980. Tanah di mana masjid ini dibangun dulunya merupakan pusat dari Kerajaan Melayu Jambi yang dipimpin oleh Sultan Taha Saifuddin. Masjid ini dihiasi oleh ornamen berwarna putih dan terdapat sebuah menara pada sisi kanan masjid. Masjid Al-Falah ini merupakan masjid yang terbesar yang ada di Jambi. Masjid ini sangat unik karena apa? Karena masjid ini hanya berdirikan atas tiang-tiang penyangga seperti yang bisa kita lihat. Masjid ini hanya terdapat tiang. Walaupun namanya Masjid 1000 Tiang, jumlah tiang yang ada di masjid ini jumlahnya tidak sampai 1000, melainkan hanya sekitar 200. Tetapi kebanyakan masyarakat yang melihat tiang yang sangat banyak sehingga masjid ini disebut sebagai Masjid 1000 Tiang. Terdapat ukiran kaligrafi berwarna emas di bagian depan mihrab. Selain berwarna emas, pada bagian depan juga dihiasi ukiran dari kayu yang berwarna coklat. Pada bagian tengah masjid terdapat tiang-tiang besar berwarna coklat dan dihiasi kaca berwarna-warni pada bagian kubah masjid. Masjid ini tampak indah karena dihiasi banyak tiang-tiang penyangga, baik yang berwarna putih ataupun coklat. Beranjak dari Masjid Al-Falah, saya melanjutkan ke Cagar Budaya Rumah Batu yang berada di daerah Olak Kemang, seberang kota Jambi. Rumah Batu merupakan sebuah rumah milik seorang tokoh penyebar agama Islam di seberang kota Jambi. Tokoh tersebut bernama Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri yang memiliki julukan Pangeran Wirakusumo. Selanjutnya, tokoh religi dalam perkembangan Islam di Jambi yakni adalah Rumah Batu yang berada di desa Olak Kemang. Tokoh dalam penyebaran agama Islam di daerah Olak Kemang, seberang kota Jambi. Rumah ini menjadi saksi bagaimana Islam menyebar di daerah Olak Kemang, seberang kota Jambi. Rumah ini memiliki ciri yakni memiliki gaya Eropa, Cina,
dan Arab, di mana bisa kita lihat bahwa bangunan tersebut memiliki ciri khas tersebut. Lalu, kenapa rumah tersebut dinamakan dengan rumah batu? Rumah tersebut dinamakan rumah batu karena dalam waktu pembangunannya merupakan rumah batu pertama yang bangun di daerah tersebut. Selain itu, rumah batu juga dikenal dengan rumah rajo oleh warga sekitar. Mungkin kita bertanya, siapa itu Sayyid Idrus Al-Jufri atau Pangeran Wirakusuma itu? Beliau merupakan seorang pangeran di Kesultanan Jambi dan sebagai ayah mertua dari Sultan Taha Saifuddin Jambi. Rumah batu ini memiliki gaya arsitek yang bercorakan Arab, Cina, serta Eropa, di mana terdapat relief naga yang berada di dinding yang menciri khaskan gaya arsitek Cina. Selain itu juga terdapat ukiran singa, ukiran bunga, serta relief yang bertuliskan Arab. Ya, Eropa nampak terlihat jelas pada tiang-tiang penyeggahnya yang memiliki bentuk dan ciri khusus yang mencerminkan dari gaya arsitek Eropa. Beranjak dari rumah batu sekitar 100 meter, kita juga dapat menjumpai sebuah masjid, yakni Masjid Jami Al-Insaniyah. Masjid ini merupakan masjid yang didirikan langsung oleh Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri atau Pangeran Wirakusuma. Tak jauh dari rumah batu yang berada di kolam renang terdapat sebuah masjid yang didirikan oleh Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri, yakni Masjid Al-Insaniyah. Masjid ini didirikan pada tahun 1808 dan menjadi masjid tertua yang ada di kota Jambi. Masjid ini didirikan untuk tempat peribadatan umat Muslim yang berada di seberang kota Jambi. Selain itu, di masjid ini juga terdapat makam Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri. Bisa kita lihat di sebelah kanan. Masjid Jami Al-Insaniyah ini sangat unik karena selain masjid juga terdapat sebuah makam di samping kanan masjid, yakni makam Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri atau Pangeran Wirakusuma. Makam ini dijadikan sebagai cagar budaya yang perlu dijaga di daerah seberang kota Jambi. Nuansa Islam sangat terasa pada masjid ini, terutama dalam gaya arsitekturnya. Selain itu, masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di daerah Jambi ini. Dulu, pembangunan masjid ini digunakan sebagai tempat beribadah bagi umat Muslim yang berada di seberang kota Jambi. Demikian tadi perjalanan saya ke tempat-tempat religi, bukti penyebaran agama Islam. Saya berharap semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.